さっきの暴力女。ニセ恋。偽物の恋と略してお世辞だ。してください。父の力を頼れ。守れるのか。おい、ここ学校だぞ。Halo Sucer, apa kabar kalian semua? Sehat kan? Saya doakan semoga kalian semua baik-baik saja. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film dari negara kakek legend yang berjudul Nisekoi atau Cinta Palsu. Film ini menceritakan seorang laki-laki bernama Raku yang harus menjalani hubungan palsu dengan seorang perempuan. Hubungan itu terpaksa Raku jalani demi menghindari perang antar geng. Bisakah Raku menjaga hubungan palsunya? Tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke dalam alur ceritanya. And boom. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sepasang anak-anak yang sedang memberikan gembok dan kunci berbentuk kalung dan berjanji untuk menikah di masa depan. Scene lalu berpindah ke seorang laki-laki yang terbangun dari tidurnya. Ia bernama Raku. Sedikit informasi, Raku adalah anak dari seorang pemimpin Yakuza. Lanjut, sesampainya Raku di sekolah, dari belakang tiba-tiba seorang wanita melompati pagar lalu mendaratkan lututnya tepat di kepala Raku yang membuat Raku kesal. Saat jam pelajaran akan dimulai, guru memperkenalkan seorang murid pindahan yang bernama Chris Saki Chitok. Karena susah penyebutannya, kita ganti saja dengan nama Rani. Ternyata Rani adalah perempuan yang membuat Raku kesal tadi. Sepulangnya dari sekolah, Raku lalu diajak oleh ayahnya untuk menemui seorang wanita yang akan dijodohkan dengan Raku demi menghindari peperangan antar geng. Saat masuk, Raku terkejut melihat wanita itu ternyata Rani, wanita yang telah membuatnya kesal saat di sekolah. Raku pun sempat ingin menolak, namun tiba-tiba kediaman Raku didatangi oleh geng Bevi yang dipimpin oleh Claude. Claude bermaksud untuk menjemput Rani yang mengira Rani telah diculik. Namun ayah Rani dan Raku datang serta memberitahukan kepada anggotanya bahwa Raku dan Rani adalah sepasang kekasih. Jadi pertikaian antar geng harus dihentikan. Raku dan Rani pun terpaksa menerima dan berakting seperti seorang kekasih. Keesokan paginya, Raku dijemput oleh Rani yang terpaksa mengajak Raku untuk berkencan. Saat sedang asik berjalan, Raku dan Rani menyadari bahwa mereka diikuti oleh masing-masing gengnya. Saat itulah Raku menenangkan diri dengan membayangkan seorang wanita yang bernama Onedara alias Putri. Ternyata Raku sangat menyukai Putri. Saat pulang dari kencan, Raku dan Rani berjanji untuk tidak menyebarkan berita tentang mereka sampai ke sekolah. Akan tetapi, keesokan paginya saat sampai di kelas, ternyata seluruh kelas sudah mengetahui kalau Raku dan Rani sudah berpacaran. Raku pun sedih melihat Putri yang ia sukai terpaksa menerima kalau Raku dan Rani sudah berpacaran. Di lain kesempatan, Raku menghampiri Rani yang terlihat sedih karena tidak memiliki teman. Raku berinisiatif meminjamkan buku tentang teman-teman sekelas. Keesokan paginya, buku catatan itu diketahui oleh orang satu kelas yang mengira bahwa Rani akan berbuat jahat. Namun Putri mengembalikan buku kepada Rani dan mengatakan bahwa Putri bersedia menjadi teman Rani. Rani pun senang mendengar hal itu. Keesokan paginya, datang lagi seorang murid pindahan yang sangat cantik. Murid itu bernama Tachibana Marika Mamasuka. Sorry, kita panggil saja dengan nama Sinta. Saat Sinta melihat Raku, ia pun langsung berlari memeluk Raku. Raku yang kaget bertanya apakah Raku dan Sinta pernah bertemu sebelumnya. Namun Sinta tidak memberikan jawaban yang jelas. Melihat hal itu, Rani pun memegang tangan Raku dan berkata bahwa Raku adalah pacar Rani. Di saat yang sama, Raku diajak oleh Claude pergi ke atap untuk menjelaskan hal tersebut. Karena tidak ingin kedok mereka terbongkar, Raku pun terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa Raku hanya
yang menyukai Rani dan bukan yang lain. Karena tidak percaya, Cloud lalu menguji perkataan Raku dengan menodongkan pistol lalu bertanya seberapa greget lo. Raku yang ketakutan langsung berlari sampai lompat ke dalam kolam dan pingsan. Raku lalu diselamatkan oleh Rani. Saat berada di UKS, Raku memberitahu Rani bahwa kalung yang selalu ia kenakan adalah untuk mengingat janji pernikahan di waktu kecil. Keesokan paginya, terlihat Raku, Rani, Sinta, dan Putri yang sedang belajar bersama. Tak berselang lama, Raku dan Rani berjalan memasuki sebuah gudang. Namun dari belakang tiba-tiba bawahan Raku memaksa mereka berdua untuk masuk ke dalam. Lalu gudang itu dikunci dari luar oleh bawahan Raku. Rani yang takut dengan kegelapan pun memeluk Raku yang membuat jiwa para jomblo meronta-ronta. Kemudian Sin memperlihatkan Putri yang sedang memegang kalung serta foto Raku waktu kecil yang ternyata wanita selama ini Raku cari adalah Putri. Namun Putri tidak pernah memberitahukan kepada Raku. Saat di sekolah, Samsul memberitahu bahwa festival budaya sebentar lagi akan diadakan. Putri mengusulkan untuk menampilkan pertunjukan drama Romeo dan Juliet. Usulan itu pun disambut baik oleh satu kelas. Raku pun ditunjuk sebagai Romeo dan Rani ditunjuk sebagai Juliet. Kemudian seluruh murid di ruang kelas Raku melakukan perjalanan ke pantai. Sesampainya di pantai, Raku dan Rani terus berlatih untuk masing-masing peran mereka yang diarahkan oleh Samsul. 君ら本当にカップル？何ソウルとか。だって私の出番が違ったかきさ。誰に向かっていい銀賞受賞のこの私。Sin pun berpindah ke malam hari di mana acara jurit malam akan diadakan secara berpasangan. Raku pun berharap untuk bisa berpasangan dengan Putri dan ternyata nomor urutan Raku dan Putri sama. Raku merasa tak percaya dengan keinginannya yang menjadi kenyataan. Namun saat giliran Raku dan Putri tiba, datanglah Samsul yang memberitahu Raku kalau Rani menghilang di tengah hutan. Raku yang tahu kalau Rani takut kegelapan lalu bergegas mencari Rani. Untungnya Raku berhasil menemukan Rani. 自分でもわからねえよ。でも Raku dan Rani lanjut mengobrol di pantai. Terlihat Rani sudah mulai tumbuh rasa suka terhadap Raku, namun Raku masih belum menyadarinya. Saat Rani ingin kembali ke kamar, Rani tidak sengaja mendengar cerita Putri tentang kalung yang selalu Raku bawa. Di sini Rani menyadari bahwa orang yang Raku cari adalah Putri. Keesokan paginya, saat kembali ke sekolah, Rani mengundurkan diri dari perannya sebagai Juliet dan menyerahkan perannya kepada Putri agar bisa bersama-sama dengan Raku. Melihat hal tersebut, Raku pun marah kepada Rani. Namun Raku harus menerima tamparan dari Rani. Hari festival budaya pun tiba. Terlihat Putri yang sedang berada di ruang ganti dihampiri oleh Rani. Di sini Rani memberitahu Putri bahwa hubungannya dengan Raku hanyalah palsu. Putri lalu menyadari bahwa alasan mengapa Rani mengundurkan diri dari pemeran Juliet itu dikarenakan Rani yang sudah mengetahui tentang janji Raku dan Putri waktu kecil. Saat Putri sedang berlatih dialog, tiba-tiba kakinya terkilir akibat tertimpa anak tangga. Mendengar hal tersebut, Rani lalu pergi ke ruangan teater lalu menjumpai bahwa Putri tidak bisa melanjutkan perannya. Putri meminta Rani untuk menggantikan perannya sebagai Juliet. Dengan terpaksa, Rani menerima permintaan Putri. Lalu pertunjukan drama Romeo dan Juliet pun dimulai. Di tengah pertunjukan, terlihat bahwa Rani tidak memerankan karakter Juliet sebagaimana mestinya. Raku dan Rani malahan saling mengejek satu sama lain. 君こそまるでロミオ様ジュリエット。おーあ、切れてないんですけどゴリラ様。ロミオ様そんな昔の話。永遠の愛。
Singkat cerita, saat acara sudah selesai, Rani memberitahu Raku kalau Putri menunggu Raku di atas atap sekolah. Sesampainya di atas atap sekolah, Putri memberitahu Raku bahwa wanita yang berjanji padanya dahulu adalah Putri. Putri pun menunjukkan kunci dan Raku lalu menunjukkan gembok yang dibuka oleh Putri. Melihat hal itu, Raku malah meminta maaf kepada Putri karena Raku sudah mulai menyukai Rani. Mendengar hal itu, Putri hanya bisa menerima dengan berat hati. Raku pun bergegas mengejar Rani yang berniat kembali ke New York. Sesampainya di bandara, Raku dihentikan Cloud yang ingin menguji kesesungguhan Raku dalam mencintai Rani. Namun Raku berhasil meyakinkan Cloud. Rani yang sedang berada dalam jet pribadinya terkejut melihat Raku yang berlari mengejar pesawat. Di akhir film, terlihat Rani yang turun dari pesawat lalu menghampiri Raku. Keduanya pun saling mengungkapkan perasaan masing-masing. 私はラクがずっと探してた。俺はお前といるのが一番楽しい。私たちは偽。桐崎千棘を愛しています。 Film ini ditutup dengan adegan ciuman Raku dan Rani yang kalau saya tampilkan pasti akan dolar kuning. Tamat. Secara keseluruhan dari film ini lumayan bagus, hanya di bagian endingnya terkesan dipaksakan. Raku yang berjanji kepada Putri, Raku juga yang mengingkari. Agak miris sih melihat seorang laki-laki mengingkari janjinya, tapi ya sudahlah, namanya juga film. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang kalau tidur selalu mimpi basah. Tawa kalian? Kalian pikir lucu? Ya? Hah? See you di next video. Bye.